Karena saya tahu siapa Bang Juma, siapa Kak Rifa ya. Mereka itu ya penghujat akut. Karena Alkitab juga sudah Kok dibilang mengajarkan menghujat? ya penghujat akut jangan berikan mutiara kepada babi. Ingat saudaraku, babi itu B2, dia dikasih mutiara itu akan diinjak saudaraku. Tapi kalau dikasih sampah atau dedak itu dimakan. Nah, artinya non Kristen yang masih ngeyel menghujat Tuhan Yesus artinya dia bukan B2 ya, tapi pemikirannya itu kayak B2 gitu. Oke, baik. Pertama-tama saya minta maaf dulu ya terhadap ketidaknyamanan yang terjadi terhadap Mbak Ica belakangan ini. Dikarenakan saya secara pribadi biasa masuk di komal saudari saya ini ya, di mana saya dikenal oleh teman-teman Kristen sebagai penghujat. Jadi saya itu menghujat Yesus menurut tuduhan, menghujat Bible, dan menghujat semua yang teman-teman tidak imani dan bersenggolan dengan apa yang saya nyatakan dengan iman teman-teman kita Kristen. Izinkan saya kemudian untuk berbicara sejenak untuk meluruskan semua fitnahan dan hujatan termasuk yang disampaikan oleh Saudara Jaya Setia barusan. Jadi gini, kitab suci saya mengajarkan gini Bang. Al-Quranul Karim itu menyatakan dengan jelas, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Itu perintah dari kitab suci saya. Illa ladina zalamu minhum. Kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Bapak boleh tunjukkan saya menghujat dengan teman-teman Kristen yang tidak zalim terhadap agama saya. Tunjukkan. Dengan pendeta siapapun yang tidak zalim dengan agama saya, dengan nabi saya, dengan Tuhan saya tidak pernah zalim terhadap mereka. Saya tidak ada pernah menghujat. Lalu kemudian Al-Quran menerangkan, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izalil hasana. Itu perintah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Berdebatlah dengan mereka dengan cara-cara yang baik. Itu kaidah Bang di dalam agama saya. Nah, saya dikatakan menghujat oleh karena saya memaparkan isi Bible untuk menangkis hujatan terhadap agama saya. Dan itu tidak bisa kita menutup mata. Bagaimana kemudian saudara-saudara kita yang Kristen, tidak semua ya, itu menghujat Rasulullah, menghujat Nabiullah, menghujat Allah, menghujat agama kami. Kami datang kemudian. Kenapa kami datang? Karena di situ ada kaidah illal ladzina zalamu minhum. Kami harus menghentikan hujatan mereka dengan cara tegas. Sama seperti tadi, ada pernyataan saya mengatakan, Saudara Mikana, kenapa Anda berhijab? Sementara Anda harus diperintahkan mengikuti Tuhan Anda, mengikuti Yesus. Yesus dalam kitab Anda disebut telanjang. Nah, itu dibilang saya menghujat. Padahal saya cuma menyadarkan. Gitu loh. Saya cuma menyadarkan. Artinya bahwa mau keluar dulu Pak Mikana. Yang penting jangan firman Tuhan dicemplungkan ke kotoran. Gitu aja pesan saya. Nah tuh, ini juga menghujat ini. Ini juga menghujat ini. Padahal perintahnya di dalam kitab saudara Bang. Perintahnya di dalam Matius 10 nomor 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Perintah Bible. Kalian harus cerdik seperti ular. Ular itu identik dengan iblis. Itu satu. Kedua, di dalam pengajaran Paulus, Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga, Yesus diberitakan dengan maksud yang palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku tetap bersuka cita. Jadi lucu kiranya kalau misalnya sekarang gini kita diidentikan dengan babi. Jangan kau membuang firman Tuhan. Loh, kalau demikian adanya, saudara-saudara Kristen saya, tolonglah kita jujur, kita fair di sini. Dudukkan perkara firman Tuhan yang Anda yang Anda sembah dalam koridor yang sebenarnya. Jangan ke Islam-Islaman. Ya kan? Coba bayangkan akun teman Kristen ada yang bernama anak Allah. Meski dibaca anak Allah. Tapi Allah itu identik dengan Tuhannya umat Islam. Di mana teman Kristen sudah tahu Tuhannya umat Islam itu tidak punya anak. Tapi dengan PD-nya nama akunnya anak Allah. Itu kan menghujat kami tuh. Itu menghujat kami. Paulus disebut rasul.
Itu menghujat kami. Tapi saudara-saudara Kristen tidak mau mengerti tentang itu. Biblos, di sampulnya tertulis Alkitab. Itu kan menghujat kami. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Nah itu yang perlu dipahami hal-hal kayak begini. Kalau kita itu mau duduk bersanding, tidak ada dialog, tidak ada debat. Ayo teman-teman Kristen, usung kemudian bersatulah untuk kemudian menyampaikan ke Lembaga Kitab Indonesia. Mari tanggalkan semua istilah-istilah Islam di dalam Bible. Maka dialog itu tidak akan mungkin pernah terjadi. Kami tidak pernah akan sibuk dengan teos, dengan kurios, dengan apostolos. Kami nggak akan pernah sibuk dengan itu. Sebagaimana kami tidak sibuk dengan Hindu, Buddha, dan yang lain. Tapi selama Kristen masih juga menyeret-nyeret ajaran Islam ke dalam kitabnya, selama itu juga kita akan selalu berdebat. Jadi saya pribadi, saya bukan penghujat. Cuman saya dalam menyampaikan argumentasi saya tegas. Saya keras. Kenapa? Karena Nabi yang kalian tuhankan, yang disebut dalam kitab saudara-saudara Kristen itu Yesus, itu Nabi Yesus, itu di dalam agama kami sebagai seorang rasul yang harus kami muliakan, bukan malah sebaliknya. Kami tidak menghujatnya. Nah, dialog ini terjadi kemudian oleh karena teman-teman Kristen mengambil data-data ya yang mana di dalam Islam itu adalah sesuatu yang sangat prinsip. Coba teman-teman Kristen sadari bahwa agama Anda itu dari barat. Kitab tertua Anda adalah bahasa Yunani. Kenapa nggak dudukkan itu saja di dalam terjemahan? Misalnya Allah dikembalikan kepada original teksnya, Theos. Theos di Indonesia kan apa? Tuhan. Kan aman toh? Jadi tidak perlu lagi nyebut-nyebut Allah, tidak perlu nyebut-nyebut Allah. Kenapa? Kalau kita secara kritik masuk ke kata Allah, kalau dia bahasa Arab berarti larinya ke Allah, Tuhan yang diimani oleh umat Islam. Nah, ada alasan kami lebih duluan menggunakan kata Allah. Itu di mana? Di Arab. Di Arab itu hanya menggunakan terjemahan. Arab menerjemahkan Tuhannya mereka ke dalam bahasa Arab dengan kata Allah. Dan itu di Arab. Sekarang kita di Indonesia. Bukankah kitab Anda dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia? Kenapa nggak bahasa Indonesia aja? Kenapa harus ke Arab-Araban? Nah inilah yang kemudian memicu dialog itu terjadi. Jadi saya boleh kalau saudara tadi saudara Jaya, silakan nonton di YouTube, silakan Anda buka YouTube saya. Dan saya sanksi, Anda tidak akan bisa menemukan hujatan saya kecuali saya mengkanter. Kalau saya mengkanter, iya, yes, betul. Kalau saya mengkanter, yes, betul. Kenapa? Karena saya mewanti-wanti ini. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu. Palsu itu bohong ya. Baik maksud palsu, bohong, maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersuka cita. Ini yang saya waspadai. Jangan sampai generasi Islam itu diajarkan yang palsu-palsu, Bang. Itu yang saya hindari. Kedua, di dalam Matius 10 nomor 16, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Ular ini iblis, kalau di dalam pemahaman Bible. Jadi, dia harus cerdik seperti iblis. Saya menghindari generasi Islam itu, jangan sampai mereka tertipu dengan konsep-konsep seperti itu. Gitu loh Bang, jadi saya bukan penghujat. Anda boleh lihat di sel-sel penjara yang ada di Indonesia. Sudah berapa banyak penghujat Kristen yang masuk penjara? Begitu juga sebaliknya. Lihat penghujat Islam. Sudah berapa banyak yang masuk di penjara. Andai mereka tidak kabur ke luar negeri, mereka sudah bersusun lusinan di dalam penjara. Jadi jangan katakan karena Bang Suma itu menyampaikan berita benar, lantas saya dicap sebagai penghujat. Saya bukan penghujat.